Tes 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 1 2 3 tes 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 1 2 3, apakah terdengar suara saya? Tes 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 1 2 3, mantap. Halo semuanya, jumpa lagi di FTW Channel dengan saya Hendrawan Ferry. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah mic wireless dari Saramonic tipe Blink 500 Pro B2 yang sudah menggunakan dual channel 2,4 GHz wireless. Jadi pada mic ini ketika pembelian kita akan mendapatkan beberapa perlengkapan yang sudah disertakan dalam paket pembelian, yaitu dua buah transmitter, kemudian satu buah receiver. Nah, satu receiver ini yang akan kita gunakan untuk dipasang di kamera atau di smartphone kita. Nah, selain bisa digunakan di kamera, mic wireless ini bisa digunakan di smartphone juga. Selain itu juga bisa digunakan di action cam. Ya, jadi sudah multifungsi, bisa digunakan untuk berbagai perangkat. Yang penting sudah mendukung jack 3,5 mili ya. Oke. Jadi di dalam pembeliannya itu ada seperti ini ya, ada sebuah dus. Ini cuman sudah saya keluarkan isinya ya, cuman masih ada yang tertinggal, yaitu kabel USB seperti ini, Type C ya, jadi sudah menggunakan tipe Type C. Kemudian ada juga yang model micro. Nah, seperti apa bedanya nanti? Kenapa ada dua kabel di sini, yaitu tipe micro dan juga tipe Type C. Nah, nanti saya jelaskan kenapa ada dua kabel yang disediakan oleh Saramonic dalam paket pembelian. Oke, jadi dalam pembeliannya itu sudah disertakan beberapa kabel. Itu ada dua macam kabel aux ya. Jadi ada yang tipenya seperti ini ya. Nah, seperti ini yang digunakan untuk smartphone ya. Ada juga yang satunya, cuman saat ini saya gunakan itu yang untuk ke kamera. Nah, kemudian ada dua mic clip on, jadi seperti ini, ada dua mic clip seperti ini. Nah, kenapa ada dua? Karena transmitternya juga dapat dua. Jadi misalkan kita gunakan untuk bikin video vlog yang nantinya kita akan mewawancarai orang lain, atau kita misalkan wisata kuliner, kita mewawancarai penjualnya. Nah, nggak harus kita pegang mic, kita ngomong terus kita kasihkan ke lawan bicara kita kembalikan lagi seperti ini kan repot ya, susah, dan juga ya nggak bisa konsisten juga. Kadang kita ngomong, dia mau ngomong, kita harus lempar lagi, ya susah. Jadi kalau misalkan memang sudah ada rencana untuk wawancara atau semacam podcast ya, jadi kita sudah sediakan masing-masing satu. Nah, ini ada satu transmitter, yang ini transmitter satunya lagi yang saya gunakan ini. Nah, dua-duanya bisa langsung connect ke dalam satu receiver. Nah, satu receivernya sedang saya gunakan di kamera yang saya pakai ini. Jadi seperti ini. Di sini untuk tempat receivernya, ini untuk tempat transmitternya, ini juga untuk tempat transmitter yang kedua. Nah, ketika Saramonic ini, mic Saramonic ini saya letakkan seperti ini, secara otomatis dia langsung mengisi ulang baterainya, karena rumah ini sekaligus berfungsi sebagai power bank. Di sini ada indikator baterainya masih sisa berapa, jadi bisa digunakan untuk power bank untuk mic wireless Saramonic ini. Nah, dalam waktu yang bersamaan rumah ini atau hostnya ini akan mengisi ulang baterai dua transmitter dan satu receiver secara bersamaan. Nah, selain itu, ketika semua transmitter dan receiver dipasang, kita cukup menekan tombol ini, yaitu pair ya. Ini fungsinya untuk pairing. Jadi ketika semuanya dalam keadaan nyala, kita pasang, kita tahan tombol pairing ini, secara otomatis semuanya sudah connect ke dalam receiver. Seperti itu. Tinggal receivernya kita tancapkan aja ke kamera atau ke smartphone ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam paket pembeliannya itu juga disediakan selain mic clip on yang
sudah ada bawaannya spons seperti ini yang bisa dilepas ya. Juga diberikan bawaan 2 bulu-bulu seperti ini. Jadi misalkan teman-teman membuat video atau vlog atau semacam traveling ya, atau jalan-jalan kemana yang mungkin outdoor, jadi anginnya itu sangat kencang sekali, atau kita mungkin berlari-lari atau kita perjalanan jauh, kita capek, nafas kita ngos-ngosan, teman-teman bisa gunakan bulu-bulu ini. Jadi tinggal dipasang aja, jadi tinggal kita ganti aja lalu kita pasang di bulu-bulu ini ya. Seperti ini. Nah seperti ini. Nah jadi sudah menggunakan bulu-bulu, jadi kalau misalnya ada angin atau ada nafas yang ngos-ngosan itu akan terfilter dengan adanya bulu-bulu ini ya. Nah sekarang saya akan tes, misalkan saya tanpa menggunakan mic clip on ya, saya akan bernafas, kedengaran atau enggak. Sedangkan sekarang saya pasang mic clip on yang sudah saya pasang bulu-bulu ini, bagaimana bedanya? Saya lepas, saya pasang, saya lepas. Oke, jadi seperti itu bedanya. Nah kalau yang spons bawaannya ini memang memfilter, jadi memfilter beberapa suara, misalnya kendaraan lewat atau apa, itu lebih diredamkan ya. Jadi misalkan ada suara yang lain, misalkan saya begini, nah harusnya suara ketok-ketok ini lebih pelan ya, seperti itu, dibanding jika saya tidak menggunakan ya, seperti ini ya, teman-teman bisa bedakan sendiri ya. Nah seperti itu. Jadi mic Saramonic Blink 500 Pro B2 ini sudah ada layar LCD-nya seperti ini ya, sudah ada displaynya, jadi kita bisa lihat connect atau tidaknya. Kemudian di receivernya ini saya lepas dulu, ini saya masih terhubung dengan kamera karena saya nggak bisa lepas, nanti terputus ya. Nah seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ada displaynya, ada kanan kiri itu untuk dua transmitter ya, transmitter 1 dan 2, A dan B. Kemudian di sini slotnya ada untuk mic yang akan line out yang akan masuk ke kamera atau ke smartphone. Yang satunya ini adalah berupa gambar headphone seperti ini. Ini untuk monitoring ya, jadi untuk real time monitoring, jadi kita bisa memantau suara kita ini terdengar dengan jelas atau tidak. Karena kelemahan dari mic wireless itu, misalkan sinyalnya antara transmitter dengan receiver itu lemah, itu otomatis suara yang akan dihasilkan pasti terputus-putus ya, jadi nggak akan jelas. Nah dengan adanya monitoring seperti ini, mungkin kameramen itu bisa sambil menggunakan headphone untuk ditancapkan ke dalam receiver. Jadi misalkan kita ngomong ternyata tiba-tiba mungkin kita terlalu jauh, kemudian sinyalnya terputus, dari receiver ini akan terdengar putus-putus, maka si kameramen bisa berikan tanda, misalkan apa, enggak bisa, suara nggak ada atau apa ya, seperti itu. Jadi supaya bisa di-cut dan bisa diulang kembali seperti itu ya. Nah ini berbeda dengan generasi sebelumnya, yang mana sebelumnya belum ada display layar seperti ini, jadi sedikit susah dalam mengontrol ya. Di sini akan kelihatan sinyal, jadi ada 4 bar, jadi kita bisa melihat kekuatan sinyal antara transmitter dengan receiver ini seperti apa. Nah kalau 4 seperti ini artinya suara saya pasti bagus dan jelas sekali di dalam receiver seperti itu ya. Nah kemudian juga ada indikator baterai, kemudian juga ada status terhubung atau tidak dengan receiver. Jadi enak banget ya, seperti itu. Jadi misalkan kita membuat video vlog atau traveling yang kita lari-larian atau seperti apa, nah ini sangat cocok sekali ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah jarak ya, karena wireless ini masih terbatas dengan jarak. Yang ini kita tidak bisa
memastikan jarak pastinya itu berapa, karena semua itu dipengaruhi oleh tempat. Jadi kalau kita bermain dengan menggunakan wireless, itu kita harus memperhatikan yang pertama adalah penghalang, ada penghalang atau tidak. Yang kedua, ada sinyal lainnya atau tidak yang frekuensinya hampir sama atau mendekati. Kalau misalnya kita ada perangkat lain yang menggunakan wireless juga dan itu menggunakan frekuensi yang hampir sama, karena di sini tadi menggunakan 2,4 GHz, jika ada frekuensi yang sama atau mendekati, biasanya akan bertabrakan. Cuman kan kita nggak bisa melihat ya, sinyal ini seperti apa, jaringan ini gelombangnya seperti apa, kita nggak bisa melihat. Jadi tiba-tiba saja suara kita terputus atau tidak terkirim ke dalam receiver. Jadi misalnya kita ngomong, aku sudah makan, ketika pada saat saya ngomong sudah, itu terjadi benturan jaringan atau frekuensi atau jarak saya yang terlalu jauh atau terhalang benda atau tembok atau benda apapun yang mempengaruhi sinyal, pasti akan terputus pada saat saya ngomong sudahnya. Jadi aku makan, ya seperti itu. Jadi tidak lancar, misalnya aku sudah makan menjadi aku makan, seperti itu. Nah, semuanya harus dilakukan dengan matang, harus dicek secara lokasi, dan juga selalu pantau indikator bar di sinyal pada transmitter atau receiver. Memang kalau penggunaan mic wireless ini memang paling maksimal itu jika kita menggunakan vlog, ya, vlog dalam arti jarak dekat. Jadi kita menggunakan tongsis, ya misalkan, atau menggunakan mini tripod yang kita pegang seperti ini, kamera hadap ke kita, di kamera ada receiver dan di sini transmitter, jadi cukup dekat sekali ya. Jadi kita ngomong nggak terganggu kabel, suara kita jelas, nggak terganggu suara bising di luar karena fokus langsung di sini, seperti itu. Jadi itu akan lebih maksimal. Atau kameramen tidak jauh dari kita, dekat ya, jadi lebih enak. Apalagi kameramennya ada headphone untuk monitoring receivernya, apakah suara itu maksimal atau tidak, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi secara keseluruhan saya sangat suka sekali dengan mic Saramonic ini. Saya sudah lumayan lama menggunakan mic Saramonic ini. Sejauh ini tidak ada halangan apapun untuk jarak sedekat ini. Jadi ini kamera, sebelahnya ada receiver mic Saramonic B500 Pro B2 ini, kemudian transmitter saya pasang di baju saya. Ini tidak ada masalah sama sekali. Beberapa kali saya membuat video yang berupa vlog, ya, itu lancar, jadi tidak ada halangan apapun sejauh ini. Jadi sangat saya rekomendasikan, apalagi di dalam pembelian itu sudah mendapatkan cover seperti ini. Jadi kita nggak usah kebingungan lagi untuk mencari covernya supaya aman dari benturan. Kemudian di dalamnya sudah ada housingnya yang sudah support power bank, ya, berisi 3000 mAh. Jadi kita bisa cas transmitter dan receivernya berkali-kali ya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak akan kebingungan kalau misalkan nanti kita sedang perjalanan menggunakan mobil, kita bisa sambil cas. Nah, kenapa tadi ada dua kabel? Jadi seperti ini. Untuk transmitter dan juga receiver itu menggunakan slot kabel mikro, ya, seperti ini. Jadi jika ngecas langsung ke transmitter atau ke receivernya itu menggunakan mikro. Tetapi jika kita masukkan seperti ini, kita pasang semua, ini ngecas seperti ini ya, langsung secara otomatis ngecas ketika saya pasang. Misalkan ini saya tutup seperti ini bisa langsung dicas menggunakan yang Type-C. Nah, kalau saya sendiri nggak pernah ngecas langsung ke transmitter atau ke receivernya. Jadi saya langsung ngecas ke housingnya ini. Jadi supaya housingnya juga yang 3000 mAh ini full, receiver dan transmitter juga terisi penuh. Jadi kita akan melakukan perjalanan atau kemana, itu sudah dalam keadaan transmitter dan receiver full, dan juga housingnya atau sebagai power banknya ini full. Jadi kita nggak akan kesulitan ketika nanti kehabisan baterai. Tapi ini awet sekali ya. Saya beberapa kali membuat video
ya 10 kali mungkin masih belum ngecas. Jarang sekali saya ngecas, bisa dikatakan sebulan atau 2 bulan sekali baru ngecas. Jadi awet sekali baterainya, jadi nggak usah khawatir. Nah, sekarang saya akan melakukan pengetesan ketika di outdoor seperti apa. Nah, saya akan ngetes jaraknya, jadi seperti apa. Teman-teman bisa nilai sendiri. Jika teman-teman mau beli atau saat ini sedang bingung memilih mic apa yang teman-teman kehendaki, nanti bisa lihat video ini, bisa disaksikan, bisa menjadi referensi seperti apa kemampuan dari Saramonic Blink 500 Pro B2 ini. Tetapi kalau dari saya sendiri, saya sangat merekomendasikan karena saya cukup bangga dan cukup senang sekali menggunakan mic wireless ini. Sejauh ini lancar sekali. Oke, kita saksikan video pengujian berikut ini. Oke, saya akan mencobanya dengan melangkah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Oke, 15 langkah. Apakah masih terdengar dengan jelas suaranya? Nah, ini 15 langkah. Apakah suaranya masih terdengar dengan jelas? Saya akan maju lagi. 1, apakah masih terdengar dengan jelas? Saya akan menambah lagi. Dengan jarak 35 langkah, apakah sudah hilang suara saya atau putus-putus? Sekarang saya akan menambah lagi. 36. Ini 45 langkah. Apakah suara saya masih jelas atau putus-putus? Saya akan menambah lagi. Langkah, bagaimana? Apakah masih jelas suara saya? Jadi saya akan melakukan pengujian untuk mic Saramonic ini jika menggunakan mic eksternal berupa mic clip seperti ini. Ya, lebih bagus mana jika menggunakan mic clip dengan tidak. Saat ini saya menggunakan mic clip. Tes 1 2 3, apakah suara saya jelas? Saya akan coba buka masker ya. Tes, apakah suara saya jelas? Ini dengan menggunakan mic eksternal, mic clip ya. Tes, apakah suara jelas? Mic clip ini bawaannya. Sekarang jika tanpa menggunakan mic clip. Tes 1 2 3, apakah suara saya jelas? Ini tanpa mic clip. Sedangkan ini saya tambahkan mic clip. Tes. Ini menggunakan mic clip. Ini tanpa menggunakan mic clip. Ini dengan menggunakan mic clip. Sekarang saya akan mengubah mic clipnya dengan menggunakan bulu-bulu karena di sini banyak angin. Coba saya akan menambahkan bulu-bulu ini. Tes 1 2 3, apakah suara saya masih jelas? Apakah suara angin terdengar atau tidak? Sekarang saya membandingkannya dengan tanpa mic clip, tanpa bulu-bulu ini. Tes. Nah, suara saya jelas enggak? Angin bagaimana? Apakah terembus? Apakah terdengar? Nafas saya. Sekarang saya menggunakan mic clip dengan menggunakan bulu-bulu. Ya, ini jika menggunakan bulu-bulu, bagaimana suaranya? Apakah jelas suara angin, hembusan, nafas saya? Apakah terdengar? Suara saya apakah terdengar? Ya, seperti ini jika saya menggunakan spons yang bawaannya. Nah, seperti ini nafas saya, angin, suara saya bagaimana? Apakah jelas? Silakan simpulkan sendiri, bagus menggunakan mic dengan spons ini atau dengan bulu-bulu ini atau tanpa menggunakan mic clip. Oke, jadi semua sama saja karena memang ini semua fitur dari Saramonic mereka sudah bawakan ini. Oke, seperti itu review di lapangan. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika saya mengetes di lapangan itu sangat bagus sekali, sangat jelas sekali.
ketika saya sudah dalam keadaan berhenti. Tapi keadaan saya berjalan, saya nggak tahu kenapa suaranya mati-mati. Jadi putus-putus. Saya nggak tahu apakah itu karena tempat atau karena ada jaringan lain yang mempengaruhi di situ, karena tahu saya kalau wireless seperti ini biasanya sangat berpengaruh sekali dengan adanya jaringan lain, misalkan tower ya, atau sutet atau tiang apa, listrik atau apa, biasanya berpengaruh ya, karena adanya radiasi gelombang. Ya saya nggak tahu seperti apa teknisnya, tapi menurut saya itu pasti berpengaruh sekali. Kadang kita menggunakan hotspot saja, kita menggunakan wifi, kita nggak bisa stabil sinyalnya. Apalagi kalau misalkan banyak perangkat yang connect. Artinya apa? Di situ terjadi banyak perang ya, gelombang di situ, saling bertabrakan. Apalagi saat saya pengetesan ini, saya sedang mengantongi 2 smartphone, yang mana wifi-nya masing-masing aktif, bahkan yang satu tethering, yang satu connect wifi-nya ke HP satunya. Nah, apakah itu berpengaruh? Saya nggak tahu. Yang jelas ketika saya jalan kaki, itu sempat putus-putus, karena saya harusnya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah saya, cuman di situ silent, tidak ada suara apapun. Tapi ketika saya berhenti, saya langsung menoleh, saya ngomong, apakah ini masih terdengar dengan jelas? Itu lancar sekali, bahkan nggak putus sama sekali nggak putus ketika saya berhenti. Tetapi ketika saya membalikkan badan, saya jalan menjauh lagi, pada saat saya menghitung langkah saya, itu suaranya nggak ada. Ya seperti itu. Cuman memang saya nggak rekomendasikan untuk seperti itu. Untuk apa kita membuat video, lalu objeknya berada di jauh seperti itu, kan nggak mungkin ya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri lah. Apakah nanti mic lain juga seperti itu, saya nggak tahu. Yang jelas, untuk apa juga kita membutuhkan mic wireless untuk keperluan seperti itu. Jadi menurut saya nggak ngaruh sama sekali. Buktinya saya juga masih pakai, saya juga tidak ada masalah, saya juga suka, dan mungkin saya nggak akan ganti karena ini sudah memenuhi kebutuhan saya untuk membuat konten-konten di YouTube seperti itu ya. Jadi tetap pikirkan lagi, kita nggak akan membuat video kameranya berada di sini, kita ada di sana jauh ya. Jadi pasti kita dengan jarak yang dekat, kamera antara kamera dengan objek atau kamera dengan kita, itu pasti jaraknya nggak akan jauh, dan itu tidak ada masalah harusnya untuk jarak 10 meter atau 10 meter ke bawah, itu masih aman dengan menggunakan Saramonic Blink 500 Pro B2 ini. Oke, jadi seperti itu review mic wireless Saramonic Blink 500 Pro B2. Jika ada yang kelewatan yang saya bahas atau saya tes, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan balas pesan dari teman-teman, atau teman-teman ingin merequest pengujian apa yang perlu dilakukan dari Saramonic Blink 500 Pro B2 ini, nanti akan saya lakukan dan akan saya balas di kolom komentar seperti itu. Jadi silakan tanyakan apa yang ingin teman-teman tes dari Saramonic Blink 500 Pro B2 ini. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk mencobanya seperti itu. Jika memang perlu, nanti akan saya buatkan konten kembali dan saya upload. Jadi teman-teman sebelum membeli benar-benar memperhitungkan, karena harganya juga nggak murah, harganya juga lumayan. Jadi kalau misalkan menyesal, itu biasanya nyesek ya. Jadi lebih baik kupas tuntas dulu review dari Blink 500 Pro B2 ini. Kalau memang sudah mantap, sudah banyak referensi, baru melakukan pembelian. Jangan langsung asal beli. Oke, seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini hingga menit ini. Semoga video ini membantu, video ini selalu bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Semoga channel ini juga selalu mendukung teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video berikutnya. Terima kasih, see you next time.